Rizky. Oke. Kelly. Lah sudah. Oi, lah sudah godo-godo nih. Belum. Belum. Baru ngore. Ayo Hai. panggil. Oh, nah. Yang ngasih nama dah kan naik nih. Udah kalah naik sampai sebelah. Yolah, cuman udah ada nayu. Sampah di Mado di mana-mana kata beliau. Lampu mati. Lampu mati. Dah ada. Sudah aset-aset yang ada kayak Solo udah Salah. Waalaikumsalam. Ya, sudah Kak. Kakak aku bapak bupati calon gue. Kau calon wakil ya kau? Iya, wakil lah. Calon wakil. Udah cocok. Oh, udah cocok. Gue calon apa kok? Dari mana, Bang? Hah? Ajudan. Nah, Ajudan iya. Kami seberang di mana ya? Di mana? Di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Iya, Senau. Oh, mau Jambi ke. Wow. Abang juga. Bukan Saya penyingkau mau lah. ngajirin. Nah, jadi kita saya kok kena. Apa? Bapak dari mana? Kurang dengar, kurang apa kuat Bang ngomong enggak. Kalau bapak tuh aslinya orang mana? Saya aslinya orang Kumpe Ulu, Bang. Sesama seperut Dusun lah. Pemetung, Desa Sumerjaya. Itu. Mintalah duku Wah. Duku nggak jadi Nyai waktu kemarin musim asam kemarin tuh kan banyak nggak jadi di dusun saya. Iya. Pas Kalau Rizky dan nak duku, Rizky nak kertas Nama bapak? apa Bang? Nama bapak siapa? Nama saya Abu Niani Bang. Oh, berarti yang bakal calon Bupati Muaro Jambi. Insya Allah Bang, Insya Allah. Saya sudah menyatakan sikap calon Bupati Muaro Jambi Bang sudah lebih kurang 9 bulan. 10 hari lagi 9 berarti itu. bulan. Bukan. Ya, sebentar nggak terasa, nggak Tuan terasa. lahir tadi. Ya. Beda lagi yuk. Jadi bukan baru-baru ini Bang, Ah. bukan baru-baru ini, udah 9 bulan yang lalu saya nyatakan sikap dan alhamdulillah saya sudah masuk ke desa-desa. Kalau masuk ke desa Bang, belum kayak Bang ya? Belum. Kalau seandainya nanti ada dijodohkan dan ada waktu, insya Allah saya dapat berkunjung ke Abang. Ke Jambi Luar Kota dengan penyingkau olah. Udah, penjingan olak tuh di Jambi Luar Oh, Kota itu ya? kan naik. Oh. Tadi sudah ke Muhajirin itu di Jambi Luar Kota. Jambi Luar Kota. Oh, Iya. berarti sekampung lah dengan abang. Oh, kau. saya kecamatan. sudah sana Oh. Bang, ke sana Bang. Waktu itu Ayu yang pas arisan itu Bang, ibu-ibu yasinan ibu-ibu. Senaung. Senaung ya, pernah saya datang ke rumah mereka. Itu. Senaung tuh ikan yang berpantak tuh. Bau. Oh, bau. Ya, bukannya gua warung sama iyo. Kalau Iya, Bang. bapak itu nak menjadi calon Ah. Bupati Muaro Jambi. Nah, harapan ke depannya apa, Bang? Soalnya Hmm. pertamanya kan kita tuh mengharap dari kaum istilahnya kalangan yang mencalon itu kan orang yang katalah yang perekonomian dari bawah jadi Iya, 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 susah. Hmm. Jadi di tempat kami itu terutama sekali lah yang saya tengok-tengok tuh kan dari kilometer 26 itu sampai ke 73 itu. Iya, Itu langka tuh Pak kalau masalah penerangan jalan. iya, iya, iya. Itu juga istilahnya PLN itu baru disalurkan tahun 2016. Tahun kemarin programnya mungkin sudah lama kan. Iya, 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 iya. Nah, itu. Jadi kalau untuk yang lain tuh saya rasa walaupun ada tapi tidak ada memadai lah, tidak memuaskan lah perasaan itu kan karena langkah latkap kata orang tuh kecelakaan untuk lalu lintas kan rawan di sana. Oh, lampu jalan gitu ya. Barampokan, Oh. baik apa. Hmm. Padahal itu kan tiap bulan kita bayar gitu, bukan tak bayar. Sampai-sampai ada nomor rumah ada bengen tuh. Ada sampai nomor rumah Jadi yang di sana. kecil itulah yang kita angkat untuk masyarakatnya kan supaya Insya kita Allah, tuh insya menjaga Allah. kenyamanan masyarakat. Ya, ya. Makanya ke depannya tata ruang Muaro Jambi ini benar-benar kita evaluasi Bang bersama-sama masyarakat. Bagaimana benar-benar keindahan, keelokan kota kita itu sebenarnya tergantung kita, bukan tergantung orang luar. Kalau kita tidak ada rasa memiliki, bagaimana kota kita mau indah gitu loh. Dan berbarengan dengan niat dari pemerintah juga, dengan masyarakat juga. Makanya adat inilah harus kita tekankan, ya kan. Nah, kalau seandainya penerangan kurang, kita harus menambah penerangan. Karena di mana aliran listrik sudah dialirkan oleh PLN, di situ ada kewajiban untuk menerangi jalan. Karena kita sudah bayar PPJ-nya itu setiap bulan, gitu loh. Jadi hak kita memang penerangan itu memang hak masyarakat, ya, dan harus dipenuhi. Nah sekarang saya kalau ke Sungai Gelam Bang ya, Kecamatan Sungai Gelam,
jalannya sudah lubang-lubang, lah gelap, ya. Jadi risiko kecelakaan itu luar biasa tingginya. Terus risiko-risiko perampokan atau hal-hal yang lain juga tinggi. Nah, apalagi daerah Kumpe. Daerah Kumpe itu tempat saya itu bukannya sedikit loh orang kecelakaan itu malamnya itu. Ada nomor babi, ada yang jalan berlubang dia nggak nampak langsung main ngebut motor kan mental akhirnya. Jadi risikonya tinggi. Artinya apa? Makanya kedepannya benar-benar semuanya harus diperhatikan sesuai keinginan masyarakat di mana masyarakat itu memerlukan gitu loh. Dan kita dari pemerintah harus siap itu gitu loh. Dan harus cepat untuk lanjutin itu gitu loh. Dan ini juga bukan saja peran dari pemerintah, peran dari perusahaan juga ya, peran dari perusahaan juga. Makanya jarak dari Senaung itu dari Bukit Balingnya agak jauh Bang ya. Nah, agak jauh. Di dusun Abang sudah ada tempat pembuangan sampah. Jadi selama ini Buang sampah di mana, Bang? Basingna. Ya, di Basingna. Basingna. Masih apa nih kalau mau sampah Basingna? Jangan pula dibuang ujung-ujungnya buang sampah ke Sungai Batanghari gitu loh. Bukan itu yang dikatakan Basingna itu kayak mana? Istilahnya itu penerapan untuk pembuang tuh kati. Oh iya. Makanya ke depannya Bang. Itu dibuat buat potong sampahnya mungkin ada kesadaran masyarakat. Ya, ke depannya buang masih buang. Ke depannya memang buat ada sanksi. ya. Ke depannya memang kita buat aturan Bang. Aturan dari desa juga dibuat aturan, termasuklah dari tingkat kabupaten buat aturan untuk aturan yang tegas masalah kebersihan ini. Sebelum aturan itu kita terapkan, kita fasilitasi, kita bangun apa yang harus dibangun. Seperti tong sampah, TPS sementara itu ya, senyalang sampai ke Bukit Baling ya. Terus gerobak-gerobak kita harus kita sediakan. Terus mobil dump truknya biar lancar untuk pengangkut sampah. Ya setidaknya dalam seminggu itu 1 kali lah kita jemput sampah-sampah di setiap desa itu diantar ke TPA-nya gitu loh. Karena kalau seandainya tidak seperti ini bahaya gitu loh. Pemukiman kita, lingkungan kita akan tercemar. Nah, seperti sekarang ini Bang, Perda kita kan belum ada ketegasan juga masalah lingkungan hidup ini. Salah satu contoh kemarin di daerah Muarajambi ini kan ada perusahaan yang menyemari Sungai Batanghari. Dan itu sudah jelas. Hasilnya ujinya pun sudah ada. Ada undang-undangnya? Ada, jelas. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Tapi sifatnya ini yang jadi masalah. DPRD itu hanya sifatnya mendorong kepada Pemkab untuk menindaklanjuti perusahaan itu. Nah, artinya kembali lagi ke Pemkab dong. Ya, kembali lagi ke Pemda, bagaimana menindaklanjutin ini perusahaan. Artinya harus tegas seharusnya. Ya, kalau dia mencemari, ya sudah prosesnya apa gitu loh. Sanksinya apa gitu loh. Dan harus diterapin dong. Jangan asal ngecap saja gitu loh. Jadi itu cuma sebatas himbauan ya. Nah, gitu. Iya. Makanya, Bang. Saya potong sedikit. Ya. Mohon maaf. Sedikit. Mohon maaf. Aduh, kamu. Saya senang yang kalau Rizky ini nyanyi ya kan. Kemarin kau ada kecelakaan ya? Iya, mu. Ah, tengok, tak percaya saya. Tak ada salah. Coba kamera sorot disorot. Aku. Wah, Yunian, itu jatuh kan? Jatuh. Akibat apa? Jangan nangis lah, Pak. Oh. Saya udah sanggup ceritain mau Nah. biar kamu Dewi menetralisir nih apa keadaan bisa saja terjadi. Itu Saya balik ke Mujirin. jatuh di jalan Muhajirin. Nah, Aduh. itu akibatnya apa? Akibat penerangan yang gelap. Benar. Ya. Nah, saya ya pernah itu kalau jalan-jalan kita di dusun itu semaknya ampun-ampun. Semak kali. Ya, seharusnya badan jalan itu 6 meter. Apalagi jalan mau ke Desa Londrang, Kumpe Ilir sana. Itu semak sekali. Artinya apa? Perlu kesadaran masyarakat juga. Dan kesadaran itu harus kita sadari dengan aturan yang tegas gitu loh. Nah, aturan bagaimana? Pertama, orang-orang memiliki tanah pinggir jalan itu berkewajiban untuk membersihkan jalan sampai kepada jalan. Ya, makanya ke depannya tanah-tanah yang pinggir jalan itu tidak boleh kosong, harus ditanami. Kalau seandainya kosong, harus ada sanksi. Kalau seandainya dia nggak bisa membangun, harus diserahkan ke masyarakat siapa yang bisa menumpangnya untuk membangun, gitu loh.
Ya. Kalau kaget seumpama masyarakat Muara Jambi baik di desa saya Muhajirin ataupun di mana berada di ruang lingkup Muara Jambi itu bakal mempercayaimu sebagai Bupati Muara Jambi. Ya. Nah, kalau sekarang mu masih calon kan jadi calon bupati. Kira-kira mu sanggupkah mu yang tadinya ada lampu penerangan hanya di titik-titik tertentu akan merata di sesuatu lampu tersebut sesuai dengan hak masyarakat. Mau tengoklah jalan Muhajirin itu ada titik-titik tertentu kira-kira bisa tidak sampai ke jalan tuh memang ada lampu nih. Penerangan itu adalah hak yang harus diterima oleh masyarakat. Hak ya. Hak. Jadi kewajiban yang harus diterima oleh masyarakat dan pemerintah harus memenuhi itu. Kalau nggak bisa dimenuhi itu nggak usah jadi pemerintah. Karena masyarakat ini sudah bayar PPJ setiap bulannya, kawan. Uang PPJ itu kemana? Dan uang itu setiap PLN memberikan penerangan di setiap desa, ya harus memberikan penerangan untuk jalan juga. Gitu. Makanya di sini kan harus ada kerjasama yang apik, yang baik antara PLN dengan Pemkab, gitu loh. Biar penerangan masyarakat itu terpenuhi, ya. Nah, itu Atau harapan. mungkin masalah anggaran enggak Apanya? orang tuh. Loh, kita kan sudah bayar PPJ, kita sudah bayar pajak untuk penerangan itu per bulan, ya. Nah, kalau seandainya masalah anggaran dan masalah apa, itu kan bisa dicari, gitu. Yang penting masyarakat nyaman, gitu. Makanya peran pemerintah ini penting. Peran pemerintah ini penting. Bagaimana masyarakat ini puas, gitu loh. Sekarang ini kita tunjukkan dong, kalau kita ini puas. Masyarakat ini puas dalam hal pelayanan kita, baik itu penerangan, baik itu kebersihan tata kota, terus menindak perusahaan yang nakal, ya, yang tidak sesuai dengan aturan. Karena undang-undang kan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 itu kan sudah jelas. Sudah jelas itu. Bukan Muara Jambi ini DPR itu mendorong loh kepada pemerintah, Pemkab, untuk menindaklanjuti siapa yang nakal itu. Muara Jambi selebaran Selebaran. Aduh digogok belahan gogok belah tiko. Beseleparan. Ya, kita ibaratkan gini, ya, Rizky ya. Iya. Kalau kita pergi ke kampung orang, kita bisa menjaga kebersihan. Tapi kenapa kita di kampung kita sendiri tidak bisa menjaga kebersihan itu? Ini yang konyolnya itu, gitu loh. Maksudnya kita harus bisa menjaga tempat kita sendiri, dan pasti kita bisa juga menjaga tempat orang lain di mana kita berdiri. Nah, dan kalau bercakap berdiam, tempat gitu. orang lain, Muara Jambi ini sebenarnya bisa tidak macam kota walaupun gitu kan kabupaten. Saya itu nengok ke macam di kota kan ada taman-taman gitu namu. Kira-kira nanti apakah Muara Jambi bisa macam itu kita Jadi Muara Jambi ini sebenarnya daerah yang sangat bagus ya, sangat strategis. Ya. Geografis semua, Sekarang kita awali dari perkantoran milik pemerintah. Jangan gersang. Harus kita tanamin hal-hal yang nampak, yang dilihat itu indah. Itu mulai dari ke balai desa sampailah ke kantor Pemkabnya. Itu harus ini. Terus perusahaan-perusahaan itu diwajibkan memiliki taman di depan kantor masing-masing. Kan banyak itu perusahaan itu kalau kita mau ke arah Auduri 2 kan ada salah satu perusahaan itu kan samping itu kan ada kembang, kan bagus lihatnya. Kita terapkan seperti itu semua gitu. Jadi kita contoh tempat-tempat yang bagus. Jadi taman di setiap kecamatan harus kita buat biar masyarakat bisa hidup nyantai. Kalau sore-sore dia ada tempat bermain gratis dan sebagainya, gitu loh. Dan itu saya rasa tidak memerlukan biaya besar gitu loh. Dan nanti diajak masyarakat itu sama-sama ikut menanam. Ya mungkin kalau gerakan itu kita gerakan dari masyarakat akan peduli. Mungkin dia datang ke sana bawa kembang satu ditanam di situ, gitu loh. Nah, dan kita kasih penghargaan kepada mereka, gitu. Siapa yang menanam itu kita kasih penghargaan, kita kasih piagam dan sebagainya. Kita akui kalau mereka peduli dengan lingkungan kita. Nah, jadi itulah fasilitas itu harus didasari, pembangunan itu harus diniati, semuanya harus berjalan dengan seirama. Kalau nggak seirama, kalau nggak ada niat, saya rasa sulit untuk daerah kita akan baik, gitu loh. Nah, aku abang berdua, kira-kira harapan ke depannya dengan
calon bupati kita insya Allah terpilih ya. Apa harapan ke depannya untuk memajukan daerah Muaro Jambi kau? Tapi sebelumnya Bang minum lah dulu Bang. Iya. Saya nak buat kopi dulu. Buat lah dulu.